atas limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayangnya lah, yang salah satunya adalah memampukan kita untuk berkumpul kembali, hadir kembali dalam majelis ilmu bersama teman Tumbuh Bengkulu pada hari ini. Kemudian salawat beserta salam yang kita aturkan pada baginda Nabi Rasulullah SAW beserta keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk membuka kajian kita pada hari ini, mari sama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya agar lebih afdol, mari kita simak pembacaan tilawah beserta terjemahannya akan dipimpin oleh Pendeta Aditya Bayu. Pada Mas Bayu, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, teman-teman akan dibacakan surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 11. Bagi teman-teman yang punya mushaf, silakan disimak dan dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, tartil. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, baik. Hari ini teman-teman semua akan melanjutkan sesi kajian kita yang merupakan bagian atau series kedua dari rangkaian kegiatan kajian umum Teman Tumbuh Bengkulu spesial Ramadan yang pada minggu kemarin kita sudah melaksanakan kajian series yang pertama ya, yaitu mengenai menjadi
meraih berkah Ramadan dengan menjadi alur Quran. Kemudian pada hari ini kita akan melanjutkan untuk tema pembahasan yang berjudul membaca Al-Quran dengan tartil. Kalau dalam pertemuan sebelumnya kita sudah kemarin belajar dengan Ustadz gitu tentang bagaimana pemahaman dari Al-Quran, bagaimana mulianya Al-Quran serta segala hal yang berhubungan dengannya. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tartil. Apakah itu pengertian dari tartil dan bagaimana cara membaca dengan tartil yang akan dipandu oleh guru kita Ustadz Syahrul Budiman yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Setelah ini nanti akan kita lanjutkan dengan sesi pemaparan dari Ustadz dan kemudian kita lanjutkan seperti biasa akan ada sesi tanya jawab dan kemudian di akhir sesi akan kita tutup dengan doa bersama. Tapi sebelumnya kepada teman-teman semua yang tidak berhalangan bisa dihidupkan kameranya ya, dan kemudian juga persiapkan catatannya, kemudian juga hisabnya, dan jangan lupa juga ambil wudhu karena mungkin kita akan banyak interaksi dengan Al-Quran pada hari ini. Selanjutnya mungkin kita langsung di pemaparan kepada Ustadz Syahrul Budiman. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Tahiyyatan la tafutu bizzaman. Ubashirukum salaman 'alan nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi unzila ilayhi al-Qur'an basyiran wa tanzira wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman tumbuh Bengkulu ya, sahabat-sahabat teman tumbuh Bengkulu atau kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar antum semua? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Belum haus nih ya? Belum Ustaz. Belum ya, Masya Allah. Iya. Biasanya kalau udah habis maghrib hilang hausnya biasanya. Baik, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya, memuji Allah Subhanahu wa taala karena hanya Dia yang dapat memberikan nikmat tersebut, ya. Dari nikmat lisan, mulai dari nikmat bibir, mulai dari nikmat tenggorokan, ya, mulai dari nikmat hidung, rongga hidung, ya, nikmat nafas. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang semuanya kita ya manusia itu tidak pernah meminta nikmat itu. Enggak pernah kita meminta karena biasanya itu sudah ada ya sebelum kita dilahirkan. Lalu bagaimana kita meminta kepada Allah sedang kita masih di dalam janin, ya, berputus asa dari nikmat Allah, tidak layak berputus asa dari rahmat Allah
Karena apa? Karena sekarang kita sudah bisa berbicara, sudah bisa merengek, ya. Maka cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita terus meminta kepada Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai hamba-hambanya yang selalu meminta kepada. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya lah Al-Qur'an diturunkan melalui malaikat Jibril dengan bacaan tartil, ya. Dengan bacaan tartil malaikat Jibril mentalaki. Mentalaki artinya membacakan Al-Qur'an kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umatnya berusaha untuk mempelajari bagaimana bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalaupun tidak sama, tetapi mendekati. Ya, mendekati dalam arti kita berusaha membacanya dengan ilmu. Ya, kita berusaha membacanya dengan ilmu. Maka ini tanda bahwasanya kita berusaha menjadi umat yang baik, ya, umat yang baik. Baik, suaranya jelas ya, insya Allah ya. Alhamdulillah jelas. Oh iya, baik. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema ya, yaitu di series kedua ini ya, membaca Al-Qur'an dengan tartil. Ini membaca Al-Qur'an dengan tartil, tema ini tema yang panjang sebenarnya. Ya, tema yang panjang ini tema kalau kita di pembelajaran ya Al-Qur'an ini berbulan-bulan. Ya, berbulan-bulan karena masing-masing dari kita harus apa? Ya harus menguasai ya secara tartil. Kalaupun tidak ilmunya, tapi penguasaan tartil bacaannya. Maka insya Allah pada kesempatan ini Anda berusaha untuk memaparkan ya seberusaha mungkin secara singkat memaparkan hal apa saja yang berkaitan dengan Al-Qur'an ya, di mana kita membacanya harus dengan tartil. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala ya, sahabat ya, teman tumbuh Bengkulu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi baru saja dibaca oleh kawan kita ya, yaitu dalam surat Al-Muzammil ya, Al-Muzammil ayat keempat. Ya, dan ini konteksnya itu datang dalam bentuk perintah. Ya. Dalam kaidah usulul fiqh ya. Al-amru lil wujub. Al-aslu fil amri al-wujub. Asal usul perintah, asal usulnya ya. Asal usul perintah itu wajib. Jadi kalau datang kalimat perintah dalam syariat, itu pada asalnya dia wajib. Kapan dia dikatakan sunnah? Ketika ada dalil. Ya, ketika ada dalil lainnya kan tidak wajib. Tapi sunnah. Kan gitu. Karena pengertian sunnah itu perintah yang tidak wajib. Sunnah itu perintah yang tidak wajib. Ya, kalau wajib adalah perintah yang wajib. Perbedaan antara wajib dan sunnah. Ya. Jadi amru syari' bi'ilzam ya. Perintah syariat untuk diharuskan. Atau perintah syariat kalau sunnah perintah syariat ghairu ilzam, tidak diharuskan. Nah, apa firman Allah itu? Ya. Yaitu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilil Qur'ana tartila. Artinya dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ya, bacalah Al-Qur'an tartil. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keterangan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna tartil. Ya, tentang makna tartil menurut
para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka adalah orang yang paling dekat dengan apa? Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mendengar langsung bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ada beberapa sahabat, cuma nggak kita catatkan semuanya, nggak kita paparkan semuanya. Pertama adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau menjelaskan ya makna tartil dalam ayat ini, yaitu mentajwidkan huruf-hurufnya. Mentajwidkan huruf-hurufnya itu artinya memenuhi hak-hak huruf-huruf ya dari Al-Quran. Itu namanya mentajwid. Dari kata jawwada yujawwidu ay hasana yuhassinu. Memperbagus ya, memperbagus atau memperbaiki ya bacaan Al-Quran dari sisi huruf-hurufnya ya. Dan mengetahui tempat-tempat baginya, itu makna tartil. Jadi para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasannya cukup panjang luar biasa. Semoga antum tidak bosan ya dengan penjelasan ini, karena memang ini bakalan ilmu semua. Maksud ana ini bakalan daging semua begitu. Ini biasanya kalau daging tuh kalau dia nggak receh, kalau dia nggak lucu, ini bakalan ngantuk ini. Nah, jadi tempat-tempat berhentinya itu jelas. Itu disebutkan ya dari ayat itu ya tauqifiyah itu artinya sudah ditetapkan, bukan suka-suka hati kita. Berhenti itu enggak suka-suka hati kita. Nah, itulah makna dari tartil juga. Jadi kita berhenti itu enggak boleh alhamdulillah rabbil alamin. Enggak. Ya. Itu tidak ada tanda waqaf. Alhamdulillahi rabbil alamin, langsung. Ar-Rahman, Ar-Rahim, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, itu makna atau maksud dari tartil juga. Baik. Ibnu Abbas, ya Abdullah bin Abbas juga mengatakan ya bayyanahu tabyinan. Ya, makna dari tartil itu bayyanahu tabyinan. Artinya dibaca dengan jelas. Ya, dibaca dengan jelas setiap huruf-hurufnya. Ya, ini Masya Allah, ini kalau pembahasan membaca huruf. Ya, ada berapa huruf hijaiyah? Coba dulu. Mana nih pesertanya nih? Aditya Bayu. Nah, ada berapa huruf hijaiyah itu, ada berapa? Ada berapa huruf hijaiyah? Ada 28 Ustaz kalau saya. Iya. Iya. Baik, sahih. Ya, benar ya. Nah, itu harus dibaca dengan jelas. Ya. Dibaca dengan jelas artinya kita harus mengetahui makharijul huruf, tempat keluar huruf. Ya. Atau sifat huruf. Wah, ini pembahasan yang panjang. Ya. Apalagi kata Nabi SAW, kama qala Nabi SAW, ana afsahu minkum lisanan. Aku adalah orang yang paling fasih dalam lisan. Artinya dalam bacaan Al-Quran, dalam huruf-huruf Al-Quran. Itu Nabi SAW paling fasih. Wa ana afsahu minkum bid-dhad, kata Nabi SAW. Dan aku adalah orang yang paling fasih dalam mengucapkan huruf dhad. Wah, ini orang Arab sendiri itu kesusahan bilang huruf dhad. Ya, apalagi kita ya kan. Nah, maka barakan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu maksud atau makna lainnya dari tartil. Abu Ishaq mengatakan ya, yang dimaksudkan dengan tartil wa tabyin la yatimu bi an yu'ajjal fil qiraah. Di antara makna tartil adalah membaca Al-Quran dengan jelas, ya, tidak membacanya dengan terburu-buru. Nanti kita akan jelaskan
tingkatan-tingkatan membaca Al-Quran. Ya, nanti kita akan jelaskan. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa inna ma yatimut tabyin bi an yubayyin jami'al huruf wa yufiha haqqaha minal isba'. Kemudian membacanya dengan jelas, ya, yang dia hanya bisa dilakukan dengan menyebutkan semua huruf dengan memenuhi cara membaca huruf tersebut. Nah, jadi cara membaca huruf hijaiyah itu ada. Tidak seperti huruf alfabet, ya, atau tidak seperti huruf huruf opa-opa Korea, ya. Ini Al-Quran, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bahasanya adalah bahasa Arab, ya, dan terdapat di dalam bahasa Arab itu huruf-huruf hijaiyah seluruhnya. Tidak ada huruf-huruf alfabet di sana. Beda pengucapan P sama fa itu beda. Jadi nggak bisa disamakan. Baik. Maka bisa kita simpulkan inti dari makna tartil adalah membaca Al-Quran pelan-pelan, jelas setiap hurufnya, tanpa berlebihan, gitu ya, tanpa berlebihan, gitu ya. Tadi membacanya pelan-pelan, jelas setiap hurufnya, tanpa berlebihan. 3 lah, bisa kita potong 3. Membacanya pelan-pelan, jelas setiap hurufnya, tanpa berlebihan. Baik. Rahmatullah Subhanahu Wa Taala. Maka kita coba masuk, ya, kepada cara membaca Al-Quran. Kita masuk kepada cara membaca Al-Quran. Ini bukan tingkatannya, ya. Cara membaca Al-Quran. Yaitu berkaitan dengan ilmu tajwid. Nah, yang Anda maksudkan dari cara membaca Al-Quran adalah membacanya dengan ilmu tajwid. Ya. Sebagaimana Anda katakan tadi, ya, bahwasannya tajwid itu artinya membaguskan atau artinya tahsin, ya, memperbaiki. Ya. Dalam matan Al-Jazari, ya, Imam Ibn Al-Jazari mengatakan al-ityanu bil qiraati mujawwadah bil alfadi bari'ah minar rida'ah fi nutqi wa ma'nahu intiha'ul ghaya fi tashih wa balughun nihaya fi tahsin. Ini kata Al-Imam, ya, Ibnu Al-Jazari, ya, rahimahullahu taala, dalam kitabnya, ya, An-Nashir fil Qiraati Al-Ashar. Tajwid adalah membaca dengan membaguskan, ya, lafaz-lafaznya, ya, lafalan huruf a, ba, ta, sa, za. Nah, itu maksudnya membaguskan pelafalannya, yang terhindar dari keburukan pelafalan dan keburukan maknanya. Karena seorang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid itu bisa merubah maknanya. Ya, maksudnya tajwid ini secara garis besar, ya, bukan tajwid idgham biguna, enggak gitu maknanya. Ini tajwid secara garis besar. Ya, ini ilmu tajwid secara garis besar. Maka para Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau dikatakan, ya, kalau misalkan dikatakan ada berapa banyak ilmu tajwid, kan gitu, ya. Ada berapa banyak ilmu tajwid. Maka secara garis besar para Allah Subhanahu Wa Taala, ahkamu tajwid kamilah, ya, hukum-hukum tajwid secara sempurna itu ada 11.
Dan 11 itu ada lagi rinciannya. Makanya wah, pelajaran tartil ini pelajaran Allahu a'lam luar biasa ya panjangnya. Sampai sekarang pun anak bisa dikatakan masih terus mempelajari ahkam tajwid secara sempurna ya. Ya, apa aja itu? Ya ini anak sekedar merincikan ahkam tajwid kamilah, hukum-hukum tajwid ya secara sempurna tetapi global saja. Yang pertama ahkamul isti'adah wal basmalah. Ya. Hukum isti'adah, a'udzubillah, dan hukum basmalah. Hukum bismillah itu bagian dari ahkam tajwid secara sempurna ya. Secara garis besarnya. Kemudian yang kedua ahkamun nun sakinati wat tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Yang kedua. Yang ketiga ahkamul mim wan nun al musyaddadatain. Ya. Hukum mim dan nun bertasydid. Kemudian yang keempat ahkamul mim sakinah. Hukum-hukum mim sukun. Kemudian yang kelima ahkamul idgham. Hukum idgham ya, idgham bila gunna, idgham bi gunna banyak. Ya. Kemudian ahkam yang keenam ahkam al-lam as-sakinah. Hukum lam sukun. Hukum lam sukun. Kemudian ahkam tafkhim dan tarqiq. Hukum tebal dan tipis. Allah, pembahasan yang luar biasa. Sarankan untuk antum semua harus pelajari ini dengan pelan-pelan. Jangan buru-buru, nanti cepat bosan. Ya, cepat bosan atau nanti males ya, karena banyak kali yang diperbaiki. Ya, kalau kita belajar benar, waduh. Ana pernah belajar bacaan ini, Al-Qur'an ini, jadi pas masih kuliah di Madinah sama seorang syekh dari Mesir. Itu hampir nangis sana diperbaiki. Ya, hampir nangis sana diperbaiki. Kenapa? Enggak betul-betul. Bacaannya enggak betul-betul sesuai dengan dia gitu. Tapi ya para ulama juga ada mengomentari ya dalam hal ini, tidak berlebihan dalam mengajarkan ahkam tajwid ya. Maka nanti kita akan simak penjelasan tentang hukum tajwid ini apa nih? Hukum dalam Islam. Wajibkah, sunnahkah? Tapi kita lanjutkan dulu nih ya. Baik, yang kedelapan ahkam al-mudud. Wah, ini banyak kali nih. Mad tabi'i, mad far'i, mad lazim, mad musyabba', mad wajib, muttasil. Wah, ini kalau dirincikan Masya Allah. Nggak cukup nih, waktu kita nggak cukup. Baik, kemudian yang ke-9 makharijul huruf. Ya, tempat-tempat keluarnya huruf nanti kita akan kasih tahu secara singkat saja nanti ya. Jadi antum dan antuna itu tahu kunci-kuncinya yang akan dipelajari. Antuna akan tahu nanti. Ya. Artinya ana hanya ngasih kunci-kunci saja, di mana nanti antum dan antuna kembangkan di luar, cari guru ya, cari guru yang kompeten ya, anti atau antum ya, antuna mau belajar apa sama beliau. Makharijul huruf, sifatul huruf. Nah, atau belajar tahsin ya, secara umum kan begitu ya. Di tempat-tempat kita tuh belajar tahsin begitu. Tapi ya belajarnya benar gitu kepada orang yang memang paham ya. Baik, kemudian sifatul huruf ini yang sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Yang ke-11 ya, ahkamus saktah. Hukum-hukum saktah. Hukum-hukum saktah itu kayak di dalam surat Al-Qiyamah ya. Kalla bal rana ala qulubihim. Jadi dia diam. Sakta itu artinya as-samtu, diam. Diam tidak bernapas. Maksudnya diam tidak mengambil napas lagi. Contohnya misalkan dalam surat astagfirullah Al-Kahfi ya.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Jadi dia tidak mengambil napas, dia diam sebentar, kemudian dia lanjutkan. Ini ada hukumnya, Masya Allah tuh. Ada 11 ya hukum-hukum apa? Hukum-hukum tajwid secara sempurna. Baik, para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ini ya insyaallah ya. Masih masih bisa ya menerima insyaallah ya. Ya, nah khawatir karena isinya semuanya definisi, isinya semua apa namanya? Kita katakan ilmu, anak khawatir antum-antum bosan, semoga tidak ya. Baik, kemudian ya Asy-Syaikh mengatakan ya, serta membaca dengan maksimal tingkat kebenarannya dan kebagusannya. Ini tadi makna dari apa? Ibnu Al-Jazari. Maka para hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya cara membaca Al-Qur'an itu dengan tajwid. Ya. Yaitu memberikan hak-hak Al-Qur'an itu secara umum, urutan dan tingkatan yang benar kepada setiap hurufnya, di mana posisi huruf itu. Ya, jangan kita kita terbalik-balik, tapi tidak juga mutasyaddid. Mutasyaddid artinya tidak keras ya, tidak berlebihan juga ya sampai orang ya bosan tak lagi mau baca Al-Quran, enggak begitu ya. Dan mengembalikan setiap huruf pada tempat keluarnya ya, dan pada asalnya huruf itu di mana keluarnya. Ya. Ini kita harus ketahui secara detail sebenarnya ya. Namun jelas ya, ini kita perhatikan juga siapa yang belajar itu. Kalau yang belajar nenek-nenek, kakek-kakek, yang giginya sudah tidak ada, yang sudah kaku, lisannya, bibirnya, maka ini tidak kita beratkan. Kita tidak memberatkan ini kepada mereka, enggak. Maka jangan salah paham ya setiap penjelasan ulama itu. Karena bisa jadi yang dimaksudkan ulama adalah mereka yang memang mampu ya untuk mempelajari Al-Qur'an dari segi apa? Bacaannya. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, secara singkat saja apa itu hukum tajwid ya? Hukumnya apa? Hukumnya haram? Enggak mungkin haram ya. Hukumnya mubah? Enggak mungkin mubah ya. Emang makanan atau makan minum mubah. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya kesimpulannya saja bahwa membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu tidak wajib. Membaca Al-Qur'an ya dengan tajwid tidaklah wajib. Yang dimaksudkan tajwid ini secara khusus ya. Jangan salah paham. Bukan yang global itu. Yang ada berapa tadi? 11 atau 12 tadi itu. Nah, bukan yang itu. Tapi membaca Al-Qur'an dengan tajwid maksudnya idghamnya, ikhfa'nya, yang seperti itu. Mad jaiznya, mad wajibnya, itu yang dimaksudkan. Itu tidak wajib. Yang wajib adalah membaca harokat, ya benar membaca harokatnya dan mengucapkan huruf sesuai sebagaimana ya mestinya. Nah, itu yang wajib. Ya, itu yang wajib. Jadi misalkan alhamdulillah. Kalau dalam ilmu tajwid secara global, ya, dia harus perhatikan harus perhatikan seluruhnya, makharijul hurufnya, ya, cara membacanya, ya. Maka yang wajib adalah dia tidak merubah yang fathah jadi kasrah. Kan alhamdulillah. Dia tidak boleh membacanya
alhamdu. Itu nggak boleh. Atau alhimdi, alhi. Jadi fathah, yang tadinya fathah dia kasrohkan. Ini nggak boleh, berdosa dia. Tapi kalau dia baca alhamdulillah, kan ini mim mati ya. Ini kan mimnya mati ya. Ya kan? Dia tasdidkan. Alhamdulillah, ini dia nggak berdosa. Karena nggak berubah makna. Alhamdulillah. Itu kan dia bukan tasdid. Jadi alhamdulillah cepat. Ini nggak wajib nih. Bacanya cepat. Jangan jangan. Ini nggak wajib, yang gini nggak wajib. Yang wajib itu adalah ketika apa? Ketika dia fathah harus difathahkan. Ketika dia kasrah harus dikasrahkan. Ketika dia domah harus didomahkan. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini nggak boleh nih, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kemudian dia datangkan hak-hak hurufnya dari tempat keluarnya. Jadi misalkan alhamdulillah, ya, hak itu kan nanti kita akan pelajari ya di sini. Hak itu kan berada di tengah tenggorokan. Ya, salah satu tempat keluar huruf itu adalah tenggorokan. Nanti kita akan jelaskan sedikit aja insya Allah. Kita selesaikan ini sebentar lagi. Jadi dia nggak boleh bilang gini, alhamdulillah, itu nggak boleh. Alhamdulillah itu hak besar. Alhamdulillah, nggak boleh. Ini merubah makna. Ini yang harus dia perbaiki. Yang nggak harus dia perbaiki, misalkan kelanjutannya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini mad arid disukun, ya. Mad tabi'i, ya, berada pada waqaf. Itu namanya mad arid disukun, hukum bacaan. Ini nggak wajib. Nggak wajib. Jadi kalau mad arid disukun itu bisa sampai 4 harokat. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang seperti itu nggak wajib. Yang wajib intinya dia baca panjang saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, atau bahkan dia baca pendek, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Maka tajwid itu maknanya memperbaguskan, kan gitu, membaguskan, memperindah. Maka bagaimana supaya bacaan itu indah? Jelas. Kita tidak hanya membaca yang wajib. Kita datangkan hak-hak huruf, kita datangkan tajwid, ilmu tajwidnya yang secara khusus, ya. Seperti idghamnya, mad arid sukunnya. Ya, kita datangkan supaya bagus bacaan Al-Quran itu. Gitu ya. Jadi hukum tajwid, hukum mempelajari tajwid atau hukum mendatangkan tajwid pada bacaan Al-Quran itu hukumnya tidak wajib. Ya. Yang wajib yang Ana bilang ini, yang tidak wajib yang Ana bilang ini adalah seperti seperti apa? Hukum idgham, ya, bila gunna ikhfa, seperti ini. Ini yang tidak wajib. Tetapi walaupun dia dikatakan tidak wajib, tetap lebih baik kita membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid yang seluruh itu. Baik. Pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya kita masuk kepada macam-macam tilawah Al-Quran ini secara singkat aja ya supaya antum tahu. Jadi secara umum tilawah Al-Quran itu terbagi ya atas 2 macam ya secara umum. Yang pertama tilawatul lafzi. Tilawatul lafzi ini itulah membaca Al-Quran ya dari segi lafaznya. Dengan hukum-hukum tajwidnya. Ini namanya tilawatul lafzi. Kemudian ada namanya tilawatul hukmi, yaitu membaca Al-Quran dari segi hukum-hukumnya. Maksudnya apa, Ustaz? Mentelaah Al-Quran,
mentadabburi Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran. Nah, fokus kita adalah apa? Tilawatul lafzi. Baik. Warahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait tilawatul lafzi, maka ini bagian dari adab-adab membaca Al-Quran. Ya. Bagian dari adab-adab membaca Al-Quran. Anak akan berikan secara singkat saja sebagian dari adab-adab membaca Al-Quran. Ya. Yang pertama, mengikhlaskan niat kita ketika kita membaca Al-Quran. Hanya karena Allah, tidak boleh karena manusia. Ya. Kemudian menghadirkan, yang kedua nih ya, menghadirkan hati, konsentrasi, membaca Al-Quran dengan khusyuk dan tenang. Ya. Dengan sopan. Ya. Dengan sopan tuh maksudnya apa? Ketika antum baca Al-Quran, ketika antum baca Al-Quran, kawan datang, ya kan? Kawan datang ngajak ngobrol. Nah, antum harus selesaikan dulu sampai wakaf itu. Misalkan, ya, alhamdulillah datang kawan. Ada apa? Nggak boleh. Selesaikan sampai alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa? Membaca Al-Quran tenang dan sopan. Kemudian, ya, membaca Al-Quran di tempat-tempat yang suci, ya, jangan sampai di tempat yang kotor, di WC dan lain-lain. Terus membaca Al-Quran dengan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Adab lainnya membaca Al-Quran, ya, dengan menghadap kiblat, ya. Ini yang berkaitan dengan tema kita, membaguskan suara, artinya memperbaiki bacaan atau membaca Al-Quran dengan tartil. Ini. Jadi membaca Al-Quran dengan tartil itu bagian dari adab-adab membaca Al-Quran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasan tartil, ya, sebagaimana yang katakan, itu masuk kepada tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Quran. Ya, insya Allah secara singkat saja supaya nanti antum dan antuna tahu ya kunci-kunci dari pembahasan membaca Al-Quran dengan tartil. Anak harap antum dan antuna memperdalam ini, karena kalau antum dan antuna, ya, memaksudkan pertemuan kita ini adalah mendalami tema ini, salah. Kalau maksud antum dan antuna yang hadir di Zoom ini memperdalam tema ini maka salah. Kapan antuna memperdalam tema ini? Maka nanti setelah ini. Karena kasih tahu kunci-kuncinya, ya, supaya antuna tahu mana yang harus antuna perdalam. Oke, tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Quran itu ada 4. Yang pertama tahqiq. Ya, ini kita singkat saja. Tahqiq itu tingkatan paling awal, ya, dalam membaca Al-Quran. Ini biasanya, ya, dibaca dengan sangat lambat, tujuannya untuk tahapan pembelajaran. Ini biasanya ini di TPA biasanya. Ayo anak-anak ikuti Ustadz, ayo anak-anak ikuti Ustazah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacaan seperti ini jangan antum bawa ketika jadi imam, khususnya yang ikhwan, yang laki-laki ini, ya. Jangan dibawa ke apa? Ya, jangan dibawa ke menjadi imam, ya. Ridho Praja, imam, bacaannya tahqiq, wah, pulang semua orang itu. Ya. Jadi tahapan tahqiq ini atau tingkatan tahqiq ini adalah tingkatan pembelajaran. Jadi benar-benar pelan-pelan sekali. Baik. Kemudian yang kedua adalah tartil. Tartil ini kelanjutan dari tahqiq. Ya, kalau seorang itu yang kita ajarkan, ya, sudah lancar, maka dia pasti membacanya dengan tartil. Ya, membaca Al-Quran dengan tartil, ya, membaca dengan tenang dan jelas. Tenang dan jelas, bukan lambat, ya. Tenang dan jelas. Sebagaimana yang kita bahas, ya, tartil itu memenuhi hukum tajwid, makharijul huruf,
Jadi tartil itu mungkin yang kayak dibaca Syekh Abdurrahman As-Sudais, ya, atau Syekh Mishair Rashid Al-Afasi. Itu tartil tuh. Jadi dia tidak lambat, tidak cepat. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga ada at-tadwir. Bacaan tadwir berada di tengah-tengah, ya, tengah-tengah antara tartil dan hadr. Antara tartil dan hadr. Sebagian ulama memasukkan tartil dan tadwir sama, ya. Maka biasanya bacaan tadwir ini diaplikasikan oleh imam, ya, pada salat berjamaah, ya, dalam membaca mad munfasil misalnya tidak lebih dari 6 harokat. Jadi kalau antum yang pernah menjadi makmum di Masjid Nabawi, ya, Anda bilang Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu mereka mad jais munfasilnya itu pendek, dia 2 harokat, nggak panjang. Ya. Contoh mad jais munfasil itu kan yang ada mad tabi'inya, ya, ada hamzanya, ya, mad tabi'inya, ya, tapi dalam 2 kata, artinya dalam 1 kata yang berbeda, seperti ya ayyuhalladzi. Nah, mereka bacanya itu 2 harokat, ya ayyuhalladzi, ya ayyuh. Padahal itu kan hukumnya mad jais munfasil, tapi mereka baca hanya 2 harokat. Ya ayyuhalladzi. Kalau kita panjang, di Indonesia panjang. Ya ayyuhal. Ya, dibaca sampai 6 harokat. Baik, kemudian yang terakhir, ya, tingkatan yang terakhir adalah hadr. Ya, hadr. Hadr ini merupakan tingkatan membaca Al-Quran paling cepat. Namun tetap memperhatikan hukum tajwid dan makharijul huruf. Ya. Biasanya tingkatan bacaan ini dilakukan oleh orang-orang yang murojaah, murojaah Al-Quran, ya, atau orang-orang yang sedang ingin menyelesaikan 1 juz sekali duduk, hafalan 1 juz sekali duduk. Dia baca itu. Ya, contohnya misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu hadr. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu hadr namanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadr. Tapi dia tetap memenuhi hak-hak huruf dan tajwid, tapi dia singkat kali, singkat. Tidak seperti tahqiq, ya, tartil, tadwir, ya. Dia lebih cepat, hadr. Dan ini dilakukan, lupa nah, Imam Masjidil Haram tadi, salat tarawih tadi. Yang pertama, itu cepat dia baca, hadr itu. Hadr itu dia baca, hadr itu. Ya, dia sambung semuanya Al-Fatihah. Enggak semua sih. 2 penggal atau 3 penggal, pernah lupa. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu hadr tuh. Tapi tetap bagus bacaan. Tetap indah, ya. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ana harap nanti ini bisa diperdalam lagi, ya. Kemudian kita masuk, ya, yang berkaitan dengan tartil, ya, yang bisa menjadi pembelajaran lanjutan nanti, ya, sama antum dan antumah, ya, yaitu tentang makharijul huruf. Harusnya bermata Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Jazari, ya, mengatakan makharijul huruf 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Tempat-tempat keluar huruf hijaiyah itu berjumlah 17. Bayangkan. Jadi tempat untuk 29 huruf, ya, berdasarkan pendapat ulama ahli qiraah,
yaitu Imam Al-Jazari ada 17. Ada tempat ya sebanyak itu ya di mulut kita. Di sini loh. Ya. Itu ada 17 posisi, itu maknanya, 17 posisi. Tapi kalau makharijul huruf secara garis besar, ya, secara garis besar itu ada 4. Ya, secara garis besar. Yang dimaksudkan Imam Al-Jazari itu posisi-posisinya. Ya. Nah, tapi secara garis besar makharijul huruf itu ada 5 ya. Makharijul huruf. Yang pertama al-jauf. Al-jauf itu rongga mulut. Ya, rongga mulut. Ya, rongga mulut kita. Rongga mulut itu tempat mat sebenarnya ya. A, U, ya, itu. Ya, artinya hurufnya itu huruf-huruf harokat ya. A, I, U. Ya. Jadi ya A-nya itu A. Ya, gitu. Alhamdu U itu di rongga mulut. Bukan huruf dalnya, bukan. Tapi huruf harokatnya. Ini termasuk dari apa? Makharijul huruf, ya, rongga mulut. Kemudian al-halqu. Al-halqu ini yang paling dasar, tenggorokan. Ya, al-halqu itu dibagi 3. Al-halqu dibagi 3. Yang pertama apa? Adanal halqi. Adanal halqi artinya rongga ya paling bawah, artinya ujung tenggorokan. Ya, ujung tenggorokan bukan rongga dari ujung tenggorokan. Ini tenggorokan yang leher kita ini ya. Tenggorokan di sini itu dibagi menjadi 3. Ya, ujung tenggorokan paling bawah, tengah tenggorokan dan atas tenggorokan. Gitu ya. Nah, singkat saja ya. Supaya antum tahu semua yang mana yang harus diperdalam ya. Jadi di tengah di tenggorokan paling bawah itu disitulah tempat ya keluarnya ya huruf hamzah ya paling bawah sini ya. A, H ya. Tenggorokan paling bawah ya. Aqsal halqi ya, paling bawah. A, H. A, H. Baik. Kemudian tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan itu ada 2 huruf. Ha sama A. Ha sama A. Ya. Kemudian terakhir adalah tenggorokan paling ujung ya, paling atas. Gha sama kha, ada 2 huruf. Gha sama kha. Ini pembahasannya cukup panjang ya. Jadi insyaallah ana singkat aja. Kemudian yang secara umum makharijul hurufnya adalah yang kedua al-lisan. Lidah kita. Lidah ya ada banyak sekali nih lidah. Lidah di sini ada 10 ya. Lidah ada 10 di mana posisi lidah itu. Ya, huruf-hurufnya. Baik, kemudian yang ketiga adalah asy-syafatain, 2 bibir. Nah, kalau ini gampang, 2 bibir. Huruf fa ya, itu bibir tuh. Fa, tapi fa itu bersentuhan dengan ujung gigi atas kita yang paling depan. Fa, jadi bukan fa, bukan fa. Dan bukan fa, bukan. Fa, gitu ya. Kemudian ba itu pun ditahan dulu sebentar. Ba, bukan ba, bukan. Ba, gitu ya. Kemudian mim. Ya, mim, ini gampang. Mim. Dan yang terakhir adalah waw. Waw tanpa bersentuhan dengan 2 bibirnya. Ya, bukan wow. Enggak boleh. Wow. Dia tetap terbuka dia. Wow. Enggak boleh tertutup. Wow. Wow. Baik, kemudian yang terakhir adalah al-khayshum. Al-khayshum itu artinya rongga hidung. Rongga hidung ini sama seperti
rongga mulut ya, dia itu berkaitan dengan hukum tajwid ya. Jadi seperti bunyi ikhfa, bunyi idgham, bunyi gunna. Nah, itu tempatnya di khasyum, rongga hidung. Jadi jangan sampai semua huruf itu kena rongga hidung. Salah, itu yang paling keliru. Jadi ketika dia bilang a, dia ke sini. A gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin, alamin. Kenanya ke rongga hidung. Dia di sini, dia di tengah. Alhamdulillahi rabbil nggak ada hubungannya. Jadi kalau kita tutup hidung kita, itu kita masih bisa mengucapkan a. Alhamdulillahi rabbil a. Jadi nggak ada hubungannya sama rongga hidung. Nah, kebanyakan kaum muslimin itu sebagian huruf yang tidak masuk kepada rongga hidung, dia masukkan. Nah, ini tidak wajib. Inilah salah satu yang tidak wajib. Pas kita bahas hukumnya, ya, apa hukum tajwid, ya, apakah dia sunnah, apakah dia wajib. Nah, yang tadi itulah yang sedang kita bahas ini, itulah yang enggak wajib. Rongga hidung ini enggak wajib. Intinya dia tidak merubah makna, tidak mengucapkan lam ra atau sebaliknya. Tidak mengucapkan ra lam. Ah, itu. Tapi kalau dia masih belum sempurna a-nya, maka ini tidak mengapa, ya, tidak kita persulit. Baik, para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang perlu kita pelajari juga terkait bacaan tartil ini adalah sifat-sifat huruf. Ini Masya Allah banyak sekali sifat-sifat huruf ini. Sifat-sifat huruf ini sesuai dengan makharijul huruf. Yang dikatakan Ibnu Al-Jazari ada 17 sifat-sifat huruf. Ya, ada sifat huruf yang berlawanan, ada sifat huruf yang tidak berlawanan. Ini panjang luar biasa pembahasannya ya para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Maka ana harap ya tema ini tidak berhenti di sini. Antum khususnya panitia di Teman Tumbuh Bengkulu, antum ana sarankan punya majelis khusus, punya pembelajaran khusus terkait ini. Karena membaca Al-Quran dengan tartil itu Masya Allah. Ya, kalau memang maksudnya ingin memperindah, memperbagus bacaan Al-Quran, maka yang anak katakan tadi lah. Yang secara global ada 11 ya pembahasan hukum tajwid sempurna. Ada 11. Dan itu pembelajarannya panjang. Membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran. Dan jangan pernah menyerah. Dan kan kita sebagai guru selalu baik mengakhiri dari kajian kita ini, Anda ingin secara singkat saja mencoba memperbaiki jika memang ada yang kurang ya, memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah. Siapa yang berkenan ini? Yang ingin diperbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Ya. Anak ingin kesukarelaannya lah, yang bersukarela untuk ya diperbaiki Al-Fatihahnya kalau memang ada salah ya. Ini untuk menutup kajian kita. Tafadhal, siapa yang ingin? Yang berkehendak. Silakan teman-teman. Ini sudah ada privat khusus dari Ustadz ya. Bagi siapa ya. yang Singkat aja insya Allah enggak dipersulit insya Allah. Ya, silakan yang ingin mengajukan diri.
Sebentar, mungkin Ustadznya lagi kendala sinyal ya teman-teman. Apa? Kepencet, kepencet keluar. Ya, tafadhal, tafadhal. Siapa yang mau diperbaiki Al-Fatihahnya? Tafadhal. Silakan teman-teman, bagi yang jika ada yang berminat bisa langsung open mic ya. Kalau bisa dari peserta ya, jangan hostnya pula. Ada, jangan malu-malu, jangan malu-malu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi barangkali yang teman-teman Ikhwan di sini, Mas Bayu, Mas Azam, Mas Dede, Tafadhal. yang teman-teman akhwat juga boleh. Nah, yang akhwat juga boleh kalau nggak ada yang ikhwan. Atau kita sebutkan namanya ini ya. Boleh Ustaz. Siapa ini kita? Coba. Yang ingin aja lah, janganlah disebutkan. Yang ingin punya keinginan, kita cari orang-orang yang berkeinginan. Makanya kata para ulama, ya, berikanlah ilmu kepada yang ingin. Ya. Ya. Ada nih, ada nggak nih? Malu-malu semua ya, Masya Allah peserta ini. Ini peserta Zoom-nya harus aktif ini. Ayo, siapa ini? Ini banyak ini, sebelum kita sebutkan namanya nih. Cobalah hostnya langsung pilih aja, langsung pilih, coba hostnya langsung pilih. Mungkin yang tadi pemandu tilawah kita, Mas Bayu, gimana Mas Bayu? Gimana Mas Bayu? Fadhal. Atau nih yang siapa nih? Dede Novrian. Nah, gimana? Dede Novrian, tafadhal. Silahkan. Ya, Ustaz. Tafadhal. Headset. Iya, fadhal. Mulai dari a'udzubillah saja ya. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Masya Allah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين. Iya, udah bagus bacaannya ya. Sudah bagus itu, Masya Allah. Sudah bisa jadi imam. Ya, sudah bagus ya. Namun sedikit saja yang perlu diperhatikan ketika ghairil maghdu. Ketika membaca huruf gha ya pada ayat itu jangan sampai dipantulkan. Ghairil maghdu dia digantung aja. Nah, ini yang dikatakan enggak wajib ketika hukum itu. Jadi enggak ada masalah pada arti, pada makna bacaan itu enggak ada masalah. Ghairil maghdu. Kalau ada yang baca begitu, walaupun dia salah, tapi salahnya salah ringan. Tidak merubah makna. Ini tidak wajib. Nah, begitu. Jadi kalau kita temukan orang tua yang membaca seperti itu, ghairil maghdu, kita usahakan memperbaikinya. Kalau tidak bisa, maka jangan dipaksakan. Kenapa? Karena memang tidak wajib itu. Itu tidak wajib. Gitu ya. Yang wajib adalah ketika dia baca huruf gha, harus gha. Jangan kha. Ghairil maghdu. Nah, ini harus wajib. Nah, gitu ya. Jadi yang tidak wajib tadi pantulan sedikit itu ya. Ghairil maghdu. Jangan sampai ada maghdu. Oke, baik, insyaallah cukup ya. Insyaallah bagus ya. Jazakallah khair. Syekh Bayu, Masya Allah. Insyaallah kita lanjutkan lagi ya. Kajian kita mungkin di series berikutnya insyaallah. Maksud dari kajian kita ini adalah memberikan kunci-kunci yang harus kita dalami. Karena kalau kita dalami di sini maka tentu waktunya tidak cukup. Syahri ya, jazakumullahu khairan atas perhatian itu ya, mendengarkan dengan saksama dengan baik. Barakallahu fikum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas kesediaannya. Tadi beberapa hal terkait dengan dari sesuai tema ya, membaca Al-Quran dengan tartil sudah Ustaz sampaikan dengan sangat jelas. Banyak sekali teman-teman dari penjelasan Ustaz yang memang perlu kita pelajari lebih lanjut nih. Jadi memang sifatnya kajian kita pada hari ini sebagai titik awal atau poin-poin awal yang bisa jadi acuan kita untuk memperdalam keilmuan kita tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, harapannya nanti setelah dari kajian ini kita semua bisa melanjutkan dengan berpandu atau mengacu pada poin-poin tadi yang sudah Ustaz jelaskan ya. Di antaranya tadi dimulai dengan pengertian apa itu tartil, kemudian dari segi cara membaca Al-Quran yang dimana berhubungan dengan ilmu tajwid ya, atau membaca dengan membaguskan pelafalan kita. Kemudian ada macam-macam dari tilawah Al-Quran, baik itu dari segi lafaz maupun dari segi hukum-hukumnya. Kemudian juga tadi dijelaskan poin-poin tentang adab membaca Al-Quran, kemudian tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Quran, makhrajal huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, dan sifat-sifat huruf. Ya, poin-poin itu bisa kita jadikan acuan kita untuk lebih memperdalam bahasan tentang membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan pada sesi tanya-jawab. Dipersilahkan kepada 3 peserta dulu untuk yang berkenan ingin bertanya langsung pada Ustadz, dipersilahkan untuk langsung open mic atau menggunakan raise hand. 10 menit. Udah datang Mas ya? Udah. Ya, tar ya. Silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya atau yang ada yang kurang jelas atau memang ya, ini ada salah satu peserta dari Mbak Alisa Sahida di kolom komentar.
Oh iya, cepat. Izin saya bacakan, Ustaz. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Jika dalam baca Al-Quran, dalam ayat yang panjang dan nafas saya tidak kuat sampai tempat berhentinya, apakah kita boleh berhenti di tengah-tengah? Jika boleh, apakah ada syaratnya, Ustaz? Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau memang nafas kita nggak sanggup ya, kita boleh berhenti. Namun ya tadi benar ya, syaratnya itu kita memperhatikan tepat dan tidak tepatnya berhenti. Menyambung atau tidaknya nyambung makna. Kalau seandainya kita baca arti dari Al-Quran itu, ya maka memang berusaha kita untuk mempelajarinya. Kita baca ayat itu bersama terjemahannya. Nah, kalau bisa diusahakan, kita berhenti pas di tempat yang tepat ketika ayat itu nyambung kalau kita berhenti. Contohnya misalkan dalam surah Al-Baqarah ya. Ini panjang. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي. Tuh. Boleh berhenti di situ. Atau kita lebih pendekkan lagi. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Itu boleh. Boleh. Jadi kalau kita baca terjemahannya itu pasti nyambung. Dan berilah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Anna lahum jannat. Boleh. Boleh berarti situ. Bahwa bagi mereka surga tajri min tahtihal anhar. Seperti itu. Kalau memang nafasnya kurang panjang, begitu dia. Tadi cara memperhatikannya adalah dengan memperhatikan makna atau arti dari ayat itu. Jadi jangan sampai tanggung. Ya, contohnya. Wabasyiril ladina amanu wa amilus. Wabasyiril ladina amanu wa amilus solihati hancur. Jangan begitu, berhenti jangan begitu. Jadi pas habiskan dulu kira-kira maknanya sesuai, nyambung. Allah alam. Ana mau izin ini, gimana kira-kira? Iya, nggak apa-apa, Ustaz. Iya, Ana mohon maaf sekali ini ya, buru-buru ya, tidak ikut sampai akhir acara Zoom ini ya. Insya Allah di minggu berikutnya, insya Allah nanti tidak seperti ini. Ana minta maaf kepada antum ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan antum semua ya. Allah sehatkan antum semua ya. Allah lancarkan program-program antum ya, teman tumbuh Bengkulu Allah. Ana minta maaf ya karena memang ada acara dan Ana sudah ditunggu sebenarnya. Ana minta sama mereka waktu sebelumnya. Ana mohon maaf ya atas hal ini. Jazakumullah khair ya atas perhatian antum semuanya. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi pahala menetap di akhirat insyaallah. Syukran ya, Ana akhir ya, Ana boleh keluar ya insyaallah ya. Baik, betul Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, jazakallahu khair. Baik, itu tadi mungkin jawaban dari Ustaz ya. Semoga bisa terjawab Mbak Alisa. Dan selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Silakan kepada panitia untuk dipimpin ya. Bagi teman-teman yang tidak berhalangan untuk membuka kameranya, silahkan bisa bersiap-siap dulu. Kita tunggu, insya Allah.
Ya, mungkin bisa langsung dimulai, Mas Dede. Ayo teman-teman yang ini yang bisa untuk open videonya bareng-bareng. Udah? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih kepada panitia. Selanjutnya untuk mengakhiri kajian kita, saya izin untuk membacakan doa seperti biasa ya teman-teman. Sebelum kita mulai, mari kita persiapkan dengan baik posisi kita, doa yang kita akan panjatkan bisa diterima dan Allah kabulkan. Kita mulai dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi wa amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa azmi sultanik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqta wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi fawqa fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman peserta kajian series kedua dari rangkaian kegiatan kajian umum Teman Tumbuh Bengkulu. Semoga dari apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kita maksimalkan kembali, dapat kita serap dengan baik, kemudian dapat kita amalkan baik bagi diri kita sendiri maupun pada lingkungan sekitar kita. Saya mewakili segenap panitia, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Saya tutup. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insya Allah kajian selanjutnya ada di minggu depan, yaitu kajian series ketiga ya teman-teman, dari rangkaian tema jadi Al-Quran. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.